Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita ada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Sekarang kita sebut dengan Jumat Agung, di mana kita menyadari kehidupan kita adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar bagi hidup kita. Dia turun ke bumi, mati bagi kehidupan kita untuk menebus segala dosa kita. Dan biarlah di pagi hari ini kita mau benar-benar mengagungkan Dia, memuji, membesarkan namanya. Dia ajaib, Dia luar biasa. Dia Yesus telah mati bagiku. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Dari awal, Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi
Saksi Tumewu akan berdoa membuka ibadah kita. Amin. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa dalam surga. Ucapan syukur yang tidak terhingga dalam kehidupan kami itu yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami, terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Sekalipun kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak-banyak menyakiti hati-Mu, namun kasih-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terbukti sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di dalam Ka'bah-Mu Tuhan. Kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, melawati kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan sukacita di tengah-tengah kami memuji-muji Tuhan. Suasana sorgawi terjadi di tempat ini Tuhan. Ada pemulihan bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami kembali sebentar membawa berkat-berkat yang ilahi yang daripada Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Memberkati hamba-hamba pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Intimidasi kuasa setan, kuasa iblis, kami percaya tidak ada lagi di tempat ini. Sebab tempat ini sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, di pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Pemberian diri Tuhan bagi kita. Penebusan Tuhan yang luar biasa. Harus kita saksikan, harus kita ceritakan dalam kehidupan kita. Dalam setiap apapun yang kita buat dan kerjakan. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita mengalami kemenangan-kemenangan iman. Dan mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ceritakanlah kebesarannya di antara segala bangsa. Kita angkat pujian ini. Ceritakanlah kebesarannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib
kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa selalu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Glory bagimu Yesus. Engkau mengangkat kehidupan kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa kami. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Sejauh timur dari barat, amin. Engkau membuang dosa kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah yang
besar kasih-Mu Tuhan. Betapa ajaib kasih-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Pengorbanan-Mu begitu besar Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Haleluya Yesus. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami mau memberikan hati ini dan segenap hidup ini hanya untuk-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini kami bersama-sama umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, bersekutu di rumah Tuhan. Kami memuji mengagungkan nama Tuhan, mengingat dan mengenang betapa besar kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Yesus ajaib, haleluya. Kemurahan-Mu melebihi kehidupan kami Tuhan. Engkau ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Kami bawa hati kami untuk-Mu di pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Agar firman-Mu mengubah setiap hati kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu membangkitkan kembali iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di hati kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, amin. Iya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah sebuah perayaan yang besar bagi kita umat Kristen, bahwa di mana hari ini ya 2000 tahun lebih yang lalu Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Memang kalau mau mengenang, sekalipun kita bukan ya saksi sejarah dari peristiwa penyaliban Yesus, tapi paling tidak dari catatan-catatan Alkitab ya, kalau memang benar-benar kita mau mengenang kembali peristiwa ini, memang ini bukan sebuah peristiwa yang mudah bagi Yesus dan murid-muridnya saat itu ya. Jadi ini sebuah peristiwa yang pahit ya, yang dialami oleh Yesus. Masa-masa sengsara Yesus sampai pada klimaksnya ya, Dia ada di kayu salib, sebuah masa-masa yang benar-benar penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan keberatan-keberatan hati. Tapi semuanya itu Yesus lakukan ya. Dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita, Dia mau menyelamatkan kita. Nah, ada ayat yang sudah populer bagi kita yang sering kita bacakan, Saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Di sana dicatat ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Yaitu Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini Saudara, kalau kita memahami ya
kasih Allah itu bagi kita manusia, kehadiran Yesus itu mulai dari kehidupannya dengan berbagai macam pergumulan yang dia alami, sampai dia harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu merupakan bentuk karunia Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu bukan sebuah peristiwa yang kebetulan atau peristiwa yang terpaksa Yesus alami, atau memang semau-maunya Yesus untuk memberikan nyawanya. Tetapi ini bagian dari rencana Allah supaya manusia itu memperoleh karunia keselamatan. Jadi hal yang pertama dari Allah lakukan bagi manusia saat manusia mau memperoleh keselamatan, tidak hanya lagi bangsa Israel, tetapi semua manusia, yaitu dengan mengkaruniakan Yesus. Kalau bukan karunia, Yesus itu lahir kemudian dia hidup dengan berbagai pergumulan, bahkan dia harus mati di kayu salib. Tentu Yesus secara manusia dia tidak mau. Seandainya saja dia mengetahui bahwa dia dilahirkan dengan satu tujuan supaya dia mati di atas kayu salib, tanpa salah, tanpa dosa. Secara manusia tentu dia tidak mau atau dia tidak menginginkan hal itu. Tetapi ini bentuk kasih karunia. Sehingga kalau di ayat tadi Yohanes 3 ayat 16 ya, karena kasih Allah ya, ini menjadi dasar utama daripada Allah mengaruniakan kita seorang penyelamat, yaitu Yesus. Jadi karunia yang besar. Nah, kalau Yesus saja yang dalam ayat ini dikatakan sebagai seorang anak yang tunggal itu dikaruniakan kepada kita, berarti orang yang percaya kepadanya yang akan beroleh keselamatan adalah orang-orang yang akan dikaruniakan juga Tuhan. Orang yang percaya itu juga adalah satu bentuk karunia Tuhan. Iman itu karunia Tuhan. Engkau menjadi anak Tuhan, engkau menjadi orang Kristen, itu salah satu bentuk karunia Tuhan. Bukan kebetulan engkau lahir dari keluarga Kristen. Engkau lahir dari seorang orang tua yang sudah percaya kepada Yesus, bukan kebetulan. Tapi itu sebuah karunia, saudara. Karena kalau mau memahami kekristenan ini, saudara, coba kita lihat, Paulus menyadari bagaimana orang melihat kehidupan kekristenan itu. Kalau dilihat di 1 Korintus pasal yang pertama, ya, di sini Paulus melihat seperti ini ya, bagaimana orang-orang menanggapi. Bahkan mungkin Paulus sebelum menjadi rasul, dia pun menanggapi demikian. 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, ini tanggapan orang-orang yang melihat kekristenan itu. Memang bagi orang Yahudi ini jadi batu sandungan karena mereka menyalibkan Kristus. Mereka tersandung di situ ya. Jadi batu
penjuru itu, ya, di ayat satu ayat bilang batu penjuru yang dibuang itu menjadi sebuah batu yang mahal, yaitu Yesus. Mereka menyalibkan Yesus, di sana mereka tersandung. Apa yang membuat mereka tersandung, ya? Dengan mereka menyalibkan Yesus, mungkin mereka iri, ya, dengan pengajaran Yesus. Mereka iri dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka mungkin iri dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Padahal mereka tidak sadar bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Sehingga iri hati ini yang membuat mereka tersandung, mengakibatkan mereka menyalibkan Yesus. Tetapi bagi orang yang bukan Yahudi, Paulus bilang itu adalah sebuah kebodohan. Jadi kekristenan ini kalau bukan karunia, orang tidak akan bisa memilih. Karena kekristenan ini bukan pilihan, tapi itu karunia. Kalau orang dunia melihat kekristenan ini sesuatu hal yang bodoh, karena mereka melihat bahwa isi pengajaran dari kekristenan itu Yesus yang mati di atas kayu salib. Bodoh sebenarnya. Memang kalau melihat, saudara, kalau orang awam melihat pengajaran kita, sungguh sebuah pengajaran yang sebenarnya bukan menjadi idealisme hidup, ya. Karena tema kekristenan itu Yesus yang disalibkan. Bahkan Yesus sendiri berkata seperti apa yang saya katakan tadi malam, ya. Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, hal ini yang membuat orang melihat kekristenan itu adalah sebuah kebodohan. Sehingga, saudara, kekristenan itu bukan menjadi pilihan. Kalaupun ada orang yang hanya ikut rame menjadi Kristen, mereka akan kecewa. Kalaupun saudara melihat ada orang yang membuang imannya, orang Kristen yang meninggalkan imannya, meninggalkan kekristenannya, saya yakin mereka sebenarnya tidak sedang dikaruniakan kekristenan itu. Karena kalau orang yang memahami kekristenan ini, kalau memang dia dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah membuang kekristenannya. Sekalipun tantangan itu hebat, sekalipun godaan itu luar biasa, dia tetap pegang itu. Jadi kita bersyukur, saudara, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang dipilih dari umat manusia yang begitu banyak. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kepada kita, ya, Allah mempercayakan iman itu. Jangan buang iman itu. Jangan tinggalkan iman itu. Pertahankan itu, saudara. Sekalipun orang dunia melihat ini sebuah kebodohan. Memang, saudara, kenapa orang dunia melihat kekristenan itu sebagai kebodohan? Ya, bahkan ada yang mencela, ya. Yesus mencela pengajaran kita. Itu sebenarnya sebuah resiko, ya. Yesus sendiri sudah berkata, ya, kamu akan menderita aniaya oleh karena namaku. Itu sebuah resiko. Karena berbeda jauh, ya. Kalau di ayat yang lain Paulus berkata begini, ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat 14. Sana Paulus mengungkapkan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa
yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu, apa hal itu yang dimaksud oleh Paulus? Yaitu kekristenan. Kekristenan yang berisi tentang Yesus yang disalibkan. Jadi sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang dunia tidak akan mampu dapat memahami kekristenan itu kalau tidak dipercayakan kepada dia. Karena kekristenan itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang telah dikaruniakan iman itulah mereka yang mampu memahami kekristenan itu. Tapi orang lain tidak. Orang yang tidak dikaruniakan iman itu, mereka seperti sebuah ada sebuah batasan yang memang mereka tidak akan bisa memahami akan kehidupan di dalam Yesus. Karena manusia itu sudah terpola pemikiran mereka bahwa namanya kehidupan yang baik itu, kebaikan hidup itu adalah sebuah kehidupan yang dicapai dari kehidupan yang tanpa masalah. Kebaikan hidup itu yaitu sebuah kehidupan yang menghindari hal-hal yang menyakitkan. Sehingga itu berkembang dalam sebuah pengajaran hedonisme, bahwa mereka mengukur kebaikan-kebaikan hidup itu dari hal-hal lahiriah. Mereka akan bisa mencapai hidup yang baik kalau mereka mengalami kesuksesan dalam pekerjaan. Mereka bisa mencapai kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Mereka bisa memiliki harta dan kekayaan. Itu ukuran-ukuran yang digunakan melihat kebaikan hidup. Pandangan ini yang sudah terpola dalam kehidupan manusia pada umumnya. Sehingga kalau yang namanya salib, yang namanya penderitaan, itu adalah sebuah kehidupan yang gagal bagi mereka. Sehingga mereka tidak akan bisa memahami inti pengajaran kita. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau memperteguh iman jemaat-jemaat Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak hal yang akan memperlemah iman kita. Ada banyak hal yang mau merusak pola pikir kekristenan kita. Sehingga seperti apa yang saya katakan tadi malam saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang salah memahami. Ada banyak anak-anak Tuhan yang salah memahami kekristenan. Mereka pikir kekristenan itu adalah sebuah kehidupan yang tanpa masalah. Oh tidak saudara. Saya katakan Yesus bilang, mari mereka yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul itu salib. Jangan seperti orang dunia yang mau menolak salib bahkan membuang salib. Tetapi kita mengambil bagian dari penderitaan Yesus. Di dalam kehidupan kita akan menemukan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi salib yang berbeda-beda. Mungkin salib yang satu itu ada dalam usahanya. Tapi untuk yang satu salibnya bukan di usaha, di rumah tangga mungkin. Bahkan yang satu salibnya ada di hal kesehatan.
penderitaannya di situ. Tapi apapun itu saudara, mari jalani itu dengan sukacita. Ya. Karena Yesus sendiri memberi teladan. Yesus tidak pernah satu kata pun saya baca dalam Alkitab bahwa Yesus mengeluarkan keluhan terhadap penderitaan yang harus diterimanya. Memang saudara, secara manusia Yesus mau menolak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi ya ada tetapinya saudara. Yang pertama Yesus ungkapkan keinginannya sebagai manusia yang sama seperti kita, tetapi ada tetapinya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendak Bapa. Ya. Jadi mari jalani hidup ini dengan berbagai pergumulan, berbagai penderitaan. Kalau kita hadapi itu dengan sukacita, maka kita telah mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman ini Tuhan pagi hari ini kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengingat kembali pengorbanan Yesus dengan perjamuan kudus. Ada roti dan anggur yang ada di hadapan kita. Mari kita saudara, kita terus mengenang pergumulan Yesus lewat dia menderita dan mati di atas kayu salib. Jangan buang itu dari ingatanmu, karena itu sebagai bentuk engkau menghargai dan menghormati penderitaan Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Karena salibnya menyelamatkan kita. Salibnya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk dapat mengelilingi meja perjamuan dan dibantu oleh Ibu Gembala. Lama. Mari saudara bangkit berdiri. Kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dosa disucikan oleh darah Yesus, salibnya. Salibnya, amin, puji Tuhan. Salibnya, oh benar Tuhan, bahwa salib-Mu menebus kami. Salib-Mu mengampuni segala dosa-dosa kami. Mari bawa hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus ini adalah suci. Tubuh dan darah Yesus ini adalah kudus. Sebuah pengorbanan yang mahal. Pengorbanan yang luar biasa. Dan engkau akan bisa merasakan pengorbanan itu dengan engkau menghargai dan menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Sucikan oleh darah Yesus, salibnya sekali lagi. Oh salibnya, ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Jika selama ini ada dosa, ada salah, kekurangan kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, ada tingkah laku kami yang sering menyakiti hati-Mu Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan.
Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu yang suci, yang kudus ini. Sehingga dosa kami diampuni oleh Tuhan. Sekali lagi, salibnya. Kami mau menghormati pengorbanan-Mu ya Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih pengorbanan-Mu yang mahal bagi kami. Jika kami datang dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kami memohon Tuhan, layakkan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mau menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau menyia-nyiakannya. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup mengambil penderitaan-Mu, Yesus. Dan kami percaya Tuhan berkenan atas kehidupan kami pagi hari ini. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Dan kami melihat ini dengan iman, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kami tidak pernah melupakan pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami selalu mengingat, menghormati, menghargai pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Dan lihatlah, ada para pelayan-pelayan Tuhan, saat mereka membagi-bagikan, memecah-mecahkan tubuh dan darah-Mu, di sana ada berkat Tuhan mengalir lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai dasar perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selama di roti perjamuan itu ada ayat-ayat firman Tuhan. Saudara bisa membacanya dan merenungkannya. Mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Mari yang sudah dapat bisa bangkit berdiri. Yang belum dapat tetap tinggal duduk supaya dilayani. Lama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salib. Amin, haleluya. Selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus ke atas, kita dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan lewat pujian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Mengalir dari hati kami ucapan syukur, karena hari ini kami lagi boleh mengingat akan pengorbanan-Mu, bahwa Engkau telah berkorban bagi kami dan cukup mahal pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan Yesus, kami memuliakan-Mu. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saatnya saudara diberikan kesempatan untuk membawa korban persembahan. Kita angkat pujian dari singers.
kasih untuk pengorbanan saudara. Dan sebagai pengumuman, jangan lupa hari Minggu adalah hari kita merayakan kebangkitan Yesus ya. Jadi hari Minggu adalah hari Paskah, dan mari kita bersama-sama lagi untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya kehadiran saudara ditilik, diberkati oleh Tuhan. Tidak pengumuman lain lagi, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Pagi hari ini kami dapat bersekutu, beribadah, kami dapat merayakan hari kematian-Mu ya Yesus di atas kayu salib. Ini membuktikan bahwa Engkau terus menuntun kami, Engkau memelihara kami dengan perkara-perkara yang baik, yaitu dengan setiap persekutuan ibadah kami. Kalau hari ini kami masih dapat boleh beribadah, ini adalah sebuah kasih karunia Tuhan yang besar, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa di akhir ibadah ini, biarlah Tuhan akan melepaskan berkat-Mu bagi jemaat-jemaat, bagi umat-umat Tuhan. Mereka boleh datang setia kepada Tuhan, beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya berkat Allah melimpah di dalam kehidupan mereka, dan hamba-Mu berdoa memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan terus kuatkan iman mereka, Tuhan terus teguhkan pengharapan mereka. Hari-hari ini ada banyak pergumulan dan tantangan hidup, tapi kami yakin mereka tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi kecewa dan putus asa, sebab Tuhan menopang kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Beri mereka damai, sejahtera dan sukacita, sehingga mereka melewati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Berkati mereka dalam rumah tangga, berkati usaha-usaha pekerjaan mereka, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan tubuh, segala sakit penyakit dilalukan dari kehidupan jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang hadapi masalah persoalan diberi jalan keluar oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menuntun jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami taruh ibadah kedua sebentar dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ambil alih dan campur tangan. Sebentar jemaat-jemaat Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan hentar mereka di jalan, tiba dengan selamat di rumah mereka. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Dan mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih kebenaran firman Tuhan tinggal terpelihara di dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.